Ya, saya sudah menyampaikan di awal, ya di awal daripada kelas kita, ya saya sudah sampaikan bahwa eh, kata benda itu dikelompokkan dengan sebutan deklensi ya. Deklensi ada deklensi 1, 2, dan 3. Kalau deklensi 1 ya itu didominan dengan kata-kata kata benda feminim dan juga ada sebagian maskulin. Kalau deklensi 2 ya itu dominan dengan kata benda maskulin dan sebagian ada kata benda netral. Nah, kalau kata benda deklensi 3 itu semua adalah kata benda netral ya, sekalipun mungkin ada maskulin, ada feminim juga di dalamnya. Ya. Nah, tapi dikelompokkan dari apa? Dari yang paling sulit kepada dari yang paling mudah kepada yang paling sulit. Yang paling mudah itu adalah kata benda yang berakhiran os. Ya, os dan on. Ya, jadi itu yang kemarin kita pelajari dan tadi endingnya di latihan kita itulah yang disebut dengan kata benda deklinasi 2. Ya, kata benda deklinasi 2. Ya, yang didominasi oleh kata benda maskulin dengan akhiran os dan juga kata benda netral dengan akhiran on. Nah, kata benda netralnya untuk Yunani 1 itu hanya ditemukan 2 saja, yaitu to yeron dan to duron. Ya, duron ya. Ya, jadi yeron dan duron. Hanya itu kata benda netralnya, jadi nggak terlalu susah untuk menguasainya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat kata benda deklinasi. Ini nomina deklinasi 2 sudah kemarin. Kita akan melihat nomina deklinasi 1. Nah, ini dia. Jadi kalau nomina deklinasi 2 kemarin kita belajar ada 2 rumus. Sekarang di nomina deklinasi 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 1 ini kita melihat ada 5 rumus. Ya. 3 rumus untuk yang feminin, 2 rumus untuk yang maskulin. Nah, ini dia ya, gampang saja ya. Nah, sekarang kita mulai dengan yang 3 rumus untuk yang feminin. Ya, yaitu dikatakan rumus dasar 1 pangkal kata berakhiran epsilon, iota atau rho. Ya, pada nominatif tunggal atau dalam dalam bentuk kamus ya, dalam bentuk kamus. Ya. Nah, dalam bentuk kamus katanya. Akan berakhiran A panjang katanya. A panjang, ya. Keadaan itu akan dipertahankan pada seluruh perubahan. Perhatikan artikel feminimnya, ya bentuk E dan I adalah proklitik. Proklitik adalah sebuah kata yang begitu dekat dengan kata berikutnya, sehingga ia tidak memiliki aksen sendiri. Ya, nggak usah terlalu bingung dengan istilah-istilah. Yang paling penting itu adalah bentuk perubahan yang harus dihafalkan. Ya, jadi rumusnya itu adalah artikel pangkal akhiran deklinasi 1 feminin. Ya. Nah, jadi untuk melihat ini Bapak Ibu ya, melihat kata-kata yang berakhiran epsilon tadi ya. Epsilon, iota dan rho. Ya, ini misalnya kata Basilea. Ya, ini kata Basilea ya. Ya, Basilea adalah kata benda yang memiliki pangkal apa? Iota dia di sini. Kalau A-nya dibuang ini iota. Ya. Maka pola infleksinya adalah apa? Ini dia. Ya, ini pangkalnya. Pangkal yang feminim itu ingat nih, ini permanen ya. Permanen untuk yang 3 rumus. Jadi he, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. Ini enggak berubah. Jadi yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah pangkal dan akhiran. Itu bisa berubah. Nah, akhiran untuk yang feminim yang berakhiran epsilon, iota dan rho adalah a, ya alfa, as, a, an, ya I, on, ais, as. Ya, nah sehingga perubahan he Basilea ini adalah he Basilea, tes Basileas, ya te Basilea, ten Basilean, hai Basileai, ton Basileon, tais Basileas, tas Basileas. Ya, kerajaan itu, dari kerajaan itu kepada kerajaan itu, kerajaan itu. Ya, kerajaan-kerajaan itu, dari kerajaan-kerajaan itu kepada kerajaan-kerajaan itu, ya lalu kerajaan-kerajaan itu. Nah, selain Basilea, kata apa lagi yang perlu kita lihat? Ya, mari kita lihat di kosakata. Nanti akan kelihatan itu di kosakata.
Ya, kata-kata yang berakhiran epsilon, iota, dan rho. Nah, itu ada di kosakata 2. Ya, kosakata 2. Ya, kosakata 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat agape misalnya. Ya, kelihatan ya? Sorry, ini harus di-share dulu ya. Ya, ini kosakata 2 ya. Bapak Ibu. Ya, kosakata 2. Ini mungkin saya gedekan supaya bisa kelihatan ya. Nah, ini dia. Ya, di kosakata 2 itu. Nah, ini misalnya, ini semua kata-kata yang punya apa namanya itu artikel he, ini he, dan juga ho yang di sini. Ya, ini adalah kata benda deklinasi 1 atau deklinasi 1. Ya. Nah, jadi kalau cara membuangnya bagaimana? Tinggal buang aja ini yang terakhir ini di sini. Ya, jadi misalnya agape berarti pangkalnya adalah pi, dibuang e-nya kan? Aletheia. Jadi alfa dibuang berarti tinggal iota. Ini berarti ikut tadi basilea, bentuk perubahannya ikut basilea. Ya, lalu hamartia, a dibuang. Ya, ini tinggal ada iota di sini, berarti ini ikut basilea. Ini tadi basileanya. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau grafe dia nggak ikut, nanti ada rumus yang lain untuk grafe. Di dake juga ada rumus untuk yang lain. Lalu ini juga ya, doksa ada yang lain ya. Lalu eklesia. Nah, ini ikut basilea tadi. Lalu satu lagi apa? Hemera. Nah, ini hemera, ini rho akhirannya. Tadi rumus yang pertama jika berakhiran epsilon, iota, dan rho. Ya, jika berakhiran epsilon, iota, dan rho. Nah, itu berarti menggunakan apa? Menggunakan rumus yang pertama, ya. Rumus yang pertama. Jadi rumus yang ada di sini ya, Bapak Ibu ya, rumus yang ada yang di sini. Nah, ini yang kata-kata yang saya bilang tadi. Jadi pokoknya kalau ada akhirannya epsilon, iota, dan rho, itu berarti dia ikut rumus basilea. Ya. Ya, nanti tinggal dibuang aja abjad terakhir di belakang, nanti tinggal lihat ya pangkalnya tinggal sisa apa. Nah, cocokkan dengan ini, apakah memenuhi syarat untuk epsilon, iota, atau rho, atau kemungkinan bisa rumus yang kedua. Nah, ini rumus yang kedua. Ya, jadi rumus yang kedua itu pangkal kata berakhiran dengan sigma, double lambda, atau salah satu dari konsonan ganda, zeta, psi, dan psi. Ya, pada nominatif tunggalnya berakhiran a pendek akan berubah menjadi e pada bentuk kedua dan ketiga tunggal, yaitu pada genetif dan datif. Nah, ini rumusnya, artikel, pangkal, akhiran deklinasi 1 feminim. Ya. Nah, ini artikelnya tetap sama kan? Tadi saya bilang, ini nggak berubah artikelnya. Yang berubah itu adalah pangkal dan akhiran. Nah, jadi akhiran untuk rumus 2 adalah ini di akhirannya. Ya, alfa, s, e, an, I, on, ais, as. Sehingga untuk glosa, he glosa, tes gloses, te glose, ten glosan, hai glosai, ton gloson, tais glosais, tas glosas. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini rumus dasar 2-nya seperti ini. Jadi glosa ya, glosa. Jadi nggak tahu di kosakata ada berapa kata itu. Coba kita cek. Ya. Ada berapa di kosakata kita? Ya. Nah, ini bisa juga doksa ya. Doksa. Nah, ini tadi kan seta kesi ya. Ini satu bisa ikut sana. Tadi glosa di sini ya. Ada doksa. Ya. Ya, hanya ada 2 ya. Hanya ada 2 kata di kosakata kita ini. Ya, yang berakhiran apa itu? Yang tadi dikatakan ya. Salah satunya adalah seta kesi ya, yang berakhiran double lambda itu ya, double lambda ya, rumus 2 pokoknya, yang rumus 2. Jadi ada glosa dan doksa. Ya, doksa. Jadi kalau kita bikin doksa bagaimana itu kalau bikin doksa? Ya, kalau kita bikin doksa bagaimana kira-kira? Bapak Ibu? Nah, jadi dia ikut di sini ya. He doksa, tes dokses ya, t dokse, ten doksan. Lalu hai doksai, lalu ton doksun, ya doksun, ya tais doksais, lalu tas doksas.
Ya, kira-kira gitu ya bentuknya. Nah, jadi rumus pertama epsilon iota rho diperiksa. Oh, ini cocok untuk ini, berarti ikut rumus ini. Lalu yang kedua, perairan sigma double lambda atau salah satu dari sini. Ya, berarti ini ikut rumus 2. Nah, lalu yang ketiga adalah di luar 2 di atas tadi. Jadi kalau tidak memenuhi syarat untuk yang 2 di atas tadi, rumus 1 dan 2, berarti kita menggunakan rumus yang ketiga. Yang disebut dengan apa? Nomina deklensi 1 yang umum. Ya, ini yang umum. Ya, ya. Jadi artikel, pangkal, akhiran deklinasi 1 feminim. Artikelnya tetap sama, ini dia. Lalu pangkalnya ini. Ya, jadi tadi grafe, ini jadi graf, ya. Ini akhirannya. Jadi akhirannya juga berubah. Jadi pangkal tetap, artikel tetap, pangkal dan akhiran bisa berubah. Nah, akhirannya dia ini ES EN I on IS AS. Sehingga ini menjadi he grafe, tes grafes, T grafe, ten grafen, hai grafai, ton grafun, tais grafais, tas grafas. Ya, jadi tulisan itu dari tulisan itu kepada tulisan itu, tulisan itu. Tulisan-tulisan itu kepada tulisan-tulisan itu, dari tulisan-tulisan itu kepada tulisan-tulisan itu, lalu tulisan-tulisan itu. Ya, nah sekarang mari kita lihat di kosakata yang mana aja yang ikut yang rumus 3. Ya, 1 agape, karena ini airannya adalah pi. Apalagi? Grafe tadi udah ya. Didake, ini airannya ki. Lalu apa lagi? Eirene. Ya, ini tadi buang, ini airannya nun. Ya, apalagi? Entole. Ya, dibuang, ya eta dibuang, airannya lambda. Lalu emera tadi ikut rumus 1. Nah, yang ini ikut rumus yang berikutnya. Rumus yang maskulin yang ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kira-kira ini. Ya, bentuk-bentuk perubahannya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang rumus yang keempat. Nah, ini rumus yang keempat ini adalah kata benda maskulin deklensi 1. Deklensi pertama. Ya, pangkalnya berakhiran epsilon, iota, atau rho. Jadi hampir sama dengan rumus yang pertama tadi. Ya, tapi yang pertama tadi untuk yang feminim. Nah, rumus 4 ini adalah untuk yang maskulin. Ya, jadi ini contohnya Mesias itu airannya adalah iota. Ya, lihat artikelnya, lihat di sini ya. Dia kelompok deklensi 1 tapi artikelnya karena dia adalah maskulin, artikelnya bukan feminim. Artikelnya adalah maskulin. Ya, akhirannya yang kita lihat di sini juga mengikuti akhiran dari apa? Dari deklensi 1. Ya. Nah, makanya di sini ho Mesias, to Mesio. Ya, ini rumusnya ya. Jadi artikel, pangkal, akhiran deklensi 1 maskulin. Ya. Jadi ini dia. Ho Mesias, to Mesio. Ini dia. Semuanya as, o, a, an, ai, on, ais, as. Jadi ini ho Mesias, to Mesio, to Mesia, ton Mesian. Lalu hoi Mesiai, ton Mesion, tois Mesias, Mesiais, lalu tos Mesias. Ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu di sini, mari kita cek. Di kosakata kita ada nggak kata yang lain? Ya, selain berakhiran iota. Oh, ternyata tidak ada. Hanya satu-satunya adalah Mesias di situ. Ya. Ya, hanya Mesias. Nah, sekarang kita lihat lagi yang rumus terakhir. Yang rumus terakhir adalah ya nomina maskulin deklensi pertama yang pangkalnya berakhiran lainnya. Jadi di luar epsilon, iota, dan rho tadi. Yang untuk maskulin ya. Untuk maskulin. Nah, ini berarti rumus yang kelima ini adalah yang umum ya. Yang umum. Di luar itu. Nah, ini ada kata profetes. Ya, ini pangkalnya tahu. Ya, artikelnya sama. Akhirannya berbeda. Nah, ini S, O, E, N, I, on, ais, as. Jadi di sini ho profetes, to profeto, to profete, ton, ya ton, profeten, hoi profetai. Nah, ini lihat nih, ya. Jadi khususnya ini ya, beberapa itu ikut deklensi. 1 ini akhirannya. Jadi hoi profetai, ton profeton, tois profetais, tos profeton, profetas. Iya, jadi itu ya Bapak Ibu. Di luar itu tadi
Jadi ada Profetes, ada Mesias, ada Matetes. Jadi Matetes juga ini airannya tuh. Berarti ikut yang Profetes tadi. Ya, ikut yang Profetes tadi. Ya. Nah, kalau yang ini parabole, ini akhirannya dibuang ini akhirannya lambda, tapi ini adalah feminim. Ya, berarti ini ikut rumus 3 ya, rumus 3. Ya, rumus 3. Ya, kira-kira gitu Bapak Ibu bentuk-bentuk perubahannya ya. Bentuk-bentuk perubahan dari nomina deklensi 1. Ya, jadi ada 5 rumus yang harus dikuasai lagi. Ada dalam diktat semua ya. Itu tinggal diulang aja. Bapak Ibu bisa membuatnya dengan baik ya, membuatnya dengan baik. Oke. Ya, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita coba ke latihan yang ada di tugas 4. Baik, coba kita lihat ya, tugas 4 itu. Ya, tugas 4 ada dalam diktat saudara, tapi saya tulis aja ya supaya saya bisa menerjemahkan dari sini. Ya, jadi nomor 1. Ya, nomor 1 itu apostolos ya didaskei parabolen ya, lalu tois antropois. Oke, ini waspada ya. Kita akan parsing. Jadi ini kalau ada ho, berarti ini artikel maskulin singular nominatif. Ini nomina maskulin singular nominatif. Lalu di sini di daskei, ini adalah V3 singular pai. Masih pai ya teman-teman. Nah, parabolen. Parabolennya apa? Ini nomina. Nominanya apa? Maskulin, feminin, apa netral? Ini feminin. Ya, tadi kan udah kita lihat ya di kosakata ya, dia feminin. Karena apa? Karena artikelnya adalah he. Ya. Jadi dia kelompok deklensi 1 feminin. Ya, jadi ini singular akusatif. Ini tois artikel maskulin. Ya, plural akusatif. Yang ini nomina maskulin plural akusatif. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita taruh diagramnya, ya diagramnya di sini ho apostolos. Lalu di sini didaskei. Ya. Lalu di sini parabolen. Jadi ingat ya. Jadi semua kata benda, mau maskulin, mau feminim, atau mau netral, bisa jadi subjek, bisa jadi objek langsung, bisa jadi penjelas, bisa jadi objek tidak langsung. Jelas ya? Selama ini yang kita pelajari kan masih maskulin. Makanya lebih banyak maskulin. Kadang kita belajar feminin, ternyata ada kata benda feminin. Ya, lalu di sini ada ini. Jadi di sini ada tois antropois. Ya, jadi terjemahnya apa? Rasul itu, ya, ho apostolos, rasul itu sedang mengajar. Ya, di daske itu mengajar perumpamaan kepada ya orang lelaki itu bisa juga, atau orang-orang itu bisa ya, orang-orang itu. Oh, nomor 1. Ya, silakan kalau mau dicatat contohnya. Ya. Oke, nomor 2 itu pendek, nanti mungkin saudara yang mengerjakan. Ya, nomor 2 itu pendek sekali.
Nanti saudara yang mengerjakan ya. Nanti saya akan mengerjakan nomor 3 yang panjang ya, yang panjang. Ya, supaya saudara nggak pusing ya. Ya, silakan dicatat dulu supaya ada catatan saudara mungkin sebagai contoh nanti pada waktu menerjemahkan latihan lainnya. Oke, kalau sudah, saya coba nomor 3 ya, Bapak Ibu ya. Nomor 3. Ini memang agak panjang ya. Nomor 3 ini agak panjang, tapi nggak apa-apa. Ya, kalau dosen yang bikin kan pasti ada jalan keluar ya. Tapi kalau Bapak yang bikin pasti pusing. Ya, kita coba nomor 3 ya. Nomor 3 itu, jadi Bapak Ibu nanti kerja nomor 2, catat ya. 1 nomor 2 yang harus dikerjain. Ya, jadi ho angelos to mesio. Ya, mesio ya. Jadi to mesio, lalu legei, ya legei, logos, logos, kai, ya kai, nomos, kai nomos, tois, wah panjang sekali ya, tois, oklois, ya tois oklois, ya. Nah ini artikel maskulin, singular, nominatif. Ini noun maskulin, ya. Singular nominatif. Ini artikel maskulin, ya. Sekalipun deklinasi 1 ya, Mesias tadi. Maskulin, singular, nominatif. Yang di sini juga artikel maskulin, singular, nominatif. Legei, V3, singular, pai. Yang di sini noun maskulin, plural, akusatif. Ini konjungsi, ini noun maskulin, plural, akusatif. Ini apa namanya, noun maskulin, tois ya. Tois itu plural, datif. Yang ini noun, ini artikel, maaf ya, artikel ya.
Noun maskulin plural datif. Ya. Nah, lalu membuatnya ke sini, Bapak Ibu. Jadi lihat di sini ho angelos. Lalu tomesio di mana? Tomesio di bawah angelos. Ya, ini to mesio. Lalu di sini ada legei. Ya, legei. Lalu ada logos dan nomos, dua ya. Jadi ini tinggal diangkat gini. Ke sini kai. Nah, di sini ada logos. Ya, kai, nomos. Nomos. Ya, lalu satu lagi yang di sini nih. Nah, ini dia. Ya. Nih. Ya, tois. Ya, tois. Oklois. Nah, terjemahnya apa? Terjemahnya adalah utusan. Ya, utusan itu. Jadi ho angelos itu utusan itu. Ya, utusan itu. Lalu legi sedang mengatakan. Nah, ini logos, kai nomos sedang mengatakan apa? Perkataan dan hukum ya, hukum kemana? Kepada orang-orang banyak itu. Oke. Itu nomor 3 Bapak Ibu. Pak, itu yang mesionya belum, Pak ya? Hah? Yang Mesio mesio. kan? Oh ya, utusan. Sorry, maaf ya. Utusan ya. Maaf. Ini ada ketinggalan. Sorry. Jadi di sini utusan dari Mesias ya Pak. Dari Mesias. Ya ini dari Mesias itu. Ya maaf ya. Utusan dari Mesias itu sedang mengatakan perkataan-perkataan dan hukum-hukum kepada orang-orang banyak itu. Ya itu dia terjemahnya Pak. Oke. Sekarang coba Bapak Ibu berlatih dulu. Coba buat nomor 2 dulu. Nomor 2 ya. Nomor 2. Saya buka yang di sini ya Bapak Ibu. Ini udah disalin? Udah disalin? Kalau udah disalin saya mau buka itunya. Latihannya ya. Oke. Ini Bapak Ibu coba buat nomor 2 ini. Homa tetes blepe ton profeten te eklesia. Silakan. Ya.
Meskipun engkau telah
Ya, T. Ya, satu lagi ya, T. Eklesia. Oke. Begini ya, Bapak Ibu ya. Nah, coba buat parsingnya. Ini ho, artikel maskulin, singular, nominatif. Ini noun maskulin, singular, nominatif. Ini V3S pai. Ini noun, artikel maskulin, singular, akusatif. Ya, ini noun maskulin, singular, akusatif. Lalu yang di sini artikel maskulin, ya. Sorry, bukan maskulin, feminim ya. Artikel feminim, singular, datif. Yang di sini noun feminim, singular, datif. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dibuat ininya ya seperti ini. Jadi ho, ma, tetes, ya, plepi, ton, ya, ton, ro, ve, ten, ya. Lalu yang di sini t, eklesia. Ya. Jadi terjemahnya apa? Terjemahnya adalah murid itu sedang melihat nabi itu. Nabi itu di dalam atau di gereja ya. Di gereja itu. Oke, ini terjemahnya ya. Nomor 2 tugas 4 ya, itu terjemahnya. Oke. Baik Bapak Ibu. Saya coba satu lagi ya. Saya coba satu lagi supaya Bapak Ibu benar-benar matang memperhatikannya. Coba kita lihat tadi nomor 4 ya, yang agak panjang, nomor 4. Ya, hoi, huyoi. Ya, jadi ya, hoi, huyoi, to antropo. Ya, to antropo. Ya, to antropo, ginoskosin. Ya, ginoskosin. Agapen, ya. Agapen, kai, alitean, ya. Kai, alitean ya, alitean, kai, tas grafas. Ya, tas grafas. Ya. Ya. Oke, jadi ini artikel maskulin, plural, akusatif. Ini noun maskulin, plural, akusatif. Yang di sini artikel singular, jadi artikel maskulin, singular, genetif. Yang di sini noun maskulin, singular, genetif. Ini V3SP pai, plural dia ya. Ini noun feminin, ya, agape ya. Deklinasi 1 feminin, jadi noun feminin, singular,
akusatif. Konjungsi ya. Ini juga sama noun ya. Feminim, singular, akusatif ya. Alitean. Ya, akusatif ini konjungsi. Ini juga artikel feminim ya. Singular, akusatif. Ini noun, feminin, singular, akusatif. Nah, ini lihat nih permainannya ya. Untuk bentuk perubahan dari 3 rumus tadi itu. Ya, dari agapen itu pakai yang umum, alethean itu pakai yang ikut basilia tadi. Ya, lalu tas grafas. Ya, grafas itu pakai yang ro juga. Jadi beda sekali ya. Beda sekali, tapi kita tahu. Jadi kalau kita kuasai bentuk 5 rumus tadi yang di deklinasi 1, nah itu nggak ada masalah buat kita. Sangat gampang sekali untuk menerjemahkannya. Ya. Nah, lalu kalau kita bikin diagramnya, jadi di sini hoi, huyoi. Ya. Kalau di sini tou, antropo. Ya, antropo. Lalu di sini ginosposin. Di sini kita gambar ya. Ini semuanya modelnya adalah di sini agapen, lalu di sini kai, ya, lalu ke sini lagi kai, ya. Jadi agapen, lalu alethean, kai, alethean ya, alethean, lalu kai, tas, grafas. Oke. Nah, terjemahannya gimana? Terjemahannya anak lelaki itu, lelaki dari orang itu, atau orang lelaki itu juga boleh ya. Orang lelaki itu sedang mengetahui apa? Mengetahui apa? Kasih dan kebenaran dan apa? Grafas, dari grafe ya. Dan apa? Dan tulisan ya, tulisan itu. Ini terjemahnya. Ya, jadi anak lelaki dari orang lelaki itu sedang mengetahui kasih dan kebenaran dan tulisan-tulisan itu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi nanti lanjutkan di rumah nomor 5, 6, 7 dan 8. Ya, 5, 6, 7, 8. Ada 1 minggu kerja. Jadi biar juga banyak pasti bisa dikerjakan. Ya, jadi tugas 4 sekali lagi ya, catat ya. Tugas 4 5, 6, 7, 8. Ya, 5, 6, 7 dan 8. Oke. Nah, sekarang kemarin saya sudah katakan supaya kita tetap konsisten ya dalam menghafalkan kosakata. Jadi kemarin saya sudah tugasi sampai kosakata 5 ya. Kosakata 5 harus dikuasai ini ya. Jadi mungkin besok saya tes ya. Ya, saya tes minggu depan saya tes hari apa itu? Hari Rabu ya. Rabu kita tes, nanti saya kirim. Ya, waktu itu saya tayangkan di sini, nanti Bapak Ibu tinggal isi ya, tinggal isi. Ya, jadi hafal dari kosakata 1 sampai kosakata 5 ya. Nah, jadi supaya kita bisa mulai nanti minggu depan lagi kita mulai menghafal kosakata 6 sampai habis, sampai kosakata 10 kalau nggak salah ya. Ya, sampai kosakata 10. Ya, kosakata 10. Jadi 5 dulu ya. Sampai kosakata 5 dulu. Pak, izin tanya, Pak. Ya, mari Pak. Ini sejauh ini kita masih mempelajari perubahan kata kerja yang beraturan ya, Pak ya? Kan kemarin iya. bilang Pak. Iya. Nanti ada yang nggak beraturannya, Pak ya? Yang tak beraturan biasanya kata kerja beraturan itu kan yang rata-rata kan yang omega Pak. Kan kata kerja itu kan dalam bahasa Yunani itu kan hanya ada 2, omega dan mi. Oh. Ya. Jadi
Gimana Pak? Gimana? Jadi nggak ada yang kayak bahasa Inggris gitu ya Pak? Oh Maksudnya enggak, jangan disamakan Pak. Jadi oh tata beda ya? bahasa Yunani itu berbeda dengan tata bahasa berbeda dengan tata bahasa Inggris dan tata bahasa apapun. Jadi kata kerja verba Yunani itu hanya ada verba yang berakhiran omega dan berakhiran mi. Itu saja. Nah, nanti yang agak-agak sulit itu nanti setelah kita masuk ke pelajaran 15 ke atas, Pak. Ya, 15 ke atas ya, nanti kita akan masuk di situ. Nah, ini yang dari pelajaran 1 sampai pelajaran 14 itu semuanya kita masih melihat kata-kata benda yang kata-kata kerja yang beraturan nih. Kita kan masih pakai PAI, present aktif indikatif ya. Jadi kita belum masuk ke pasif dan indikatif latihannya. Sekalipun bentuk perubahannya udah kita lihat toh. Bentuk perubahannya sudah kita lihat, tapi bentuk latihannya nanti kita lihat lagi nanti. Ya, nanti mungkin Ini udah ketemu. ya. Ini Pak polanya baku apa bisa berubah juga Pak? Jadi kayak ini kan polanya kan artikel, nomina, verba gitu Pak ya. Terus berulang lagi begitu Pak ya. Nggak mungkin kebalik-balik kan Pak ya? Yang mana maksudnya Pak? Ya maksudnya kan setiap kalimat itu kan kalau saya perhatikan kan polanya itu kan Kan artikel. polanya kan kalimat utama. Jadi kan polanya kan selalu seperti ini Pak. Ya, jadi bahasa Yunani itu polanya kan selalu seperti ini, kalimat utama, di dalamnya ada subjek, verba, verba utama, dan objek langsung. Nah, ini disebut kalimat utama. Lalu di bawahnya ini bisa jadi ada, di bawahnya ini ada, di bawahnya ini ada. Nah, ini semua dibilang anak kalimat, Pak. Anak kalimat. Nah, tapi dalam susunannya bisa jadi ini lengkap semua. Ya kan, yang kalimat utamanya lengkap semua, tapi kadang-kadang nggak ada nominatif. Subjeknya ada di verba utama gitu loh Pak, di verba utama. Ya kalau susunannya ya memang membuat kalimat itu ya selalu kan seperti itu. Jadi kan selalu ada subjek, ada verba, ada objek langsung. Nah bahasa Yunani itu seperti itu, kalimat utama itu selalu seperti itu. Jadi ada subjek, ada verba utama, ada objek langsung. Nah itu namanya kalimat utama Pak. Ya kalimat utamanya tata bahasa Yunani itu seperti itu. Gitu. Maksudnya Alkitab selalu begitu Pak ya? Maksudnya nanti kalau kita udah berkembang bisa aja di depan mungkin dibikin kata keterangan, dibikin apa gitu loh Pak. Tapi kalau kita menganalisa kata, ya menganalisa kata, menerjemahkan kata adalah baiknya dari mencari kalimat utama dulu. Gitu. Oke Pak. Ya, nanti kalau misalnya berkembang misalnya ada nanti coba kita lihat di berapa ini di sebentar ya. Ya makanya kita harus bersabar ngikutinya, nggak bisa yang ini aja kan kita udah sesak napas tuh. Apalagi kita mau langsung langsung mau maju-maju itu susah juga Pak. Gitu. Nah, ini contohnya Pak. Contohnya nanti di sini misalnya. Di sini ada di pelajaran berapa ya? Ini kan masih sama semua ya. Masih sama semua modelnya. Ya, ini misalnya Pak ada oste, kurios, estin, ho, huyos. Nah, ini kan oste di sini udah pakai yang lain nih. Ya kan? Nah, ini ada o nomor 10 ini misalnya Pak. O, F, arto, mono misalnya. Ya, ini o. Ya, o ini kan partikel ingkar, tidak. Ya, tidak itu. Bisa jadi kayak gitu susunannya. Tapi kalau dibuat di diagram Pak, dia nggak pernah di verba utama. Nggak pernah di verba utama. Jadi verba utamanya ini misalnya ok, ep, arto, mono, sosetai, ho, antropos. Mana kalimat utamanya? Malah ini malah Pak. Ho, antropos, sosetai ini kalimat utamanya. Mana lagi nih contoh-contohnya? Ini oste, kurios, estin, ho, huyos, ton, antropon, kaito, sabato, misalnya itu. Nah, ini juga sama ini. Ya. Nah, ini kalau ini kata kerja. Nah, ini ada dimulai dari apo misalnya. Preposisi. Apo, to, pisto bisa. Bisa kayak gitu, Pak. Tapi nanti apo kalau dibikin nggak pernah dia mendahului pisto. Dia selalu di bawah pisto. Nah, Pak, seperti itu, Pak. Iya, mungkin saya kelewat, Pak. Mungkin Bapak udah pernah menjelaskan, cuma saya lupa. Jadi artikel itu cuma 3 ya, Pak ya? Ho, he, sama to itu, Pak ya? Ya, jadi ho untuk yang maskulin, Pak. Lalu he untuk yang feminin. Lalu satu lagi adalah to untuk yang netral. Ya. 3 itu ya Pak ya, cuma ya. Ya, nanti kalau kita belajar juga deklinasi 3 Pak, itu juga yang diulang.
Oke. Ya, artikel itu juga yang diulang. Nanti Bapak bisa lihat di diktat. Ya, di diktat kita itu halaman 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 25, Pak. 25 itu yang Ya, di pelajaran berapa, Pak ya? di waktu kita belajar kata benda. Ya, Kata benda. ya. Jadi yang terakhir hari ini. Mana diktatnya ini ya, Pak ya. Ini kosakata. Nah, ini. Ini Pak ini artikel nih. Oh iya. Ya. Foto, Ya, ton. Ini yang tapi dia ke bawah ya, Pak. Ke bawah ya. Ke bawah. Ini yang maskulin ton, hoi, ton, tois, tos. Lalu yang feminim he, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. Lalu yang netral to, ta, ton, tois, ta. Nah, itu, Pak. Oke. Kelihatan ya, Pak ya? Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini dihafal mati, Pak Andre. Ini dihafal mati nih pokoknya. Ya. Paling gampang ini, Pak. Kalau datif itu, semua datif artikel itu dia pakai iota subfrit, Pak. Ini yang di omega ada iota subfrit di bawah. Yang di eta ada iota subfrit di bawah. Ini juga iota subfrit di bawah. Berarti datif, Pak ya? Ya, yang khusus datif ya, tunggal, Pak. Datif tunggal. Ya, itu semua pakai iota subfrit. Gitu. Oke, Pak. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa yang tadi ya. Yang di sini tadi jangan lupa. Ya, Bapak Ibu kerjakan tadi yang saya minta tugas 4 itu nomor ini ya, 5, 6, 7, 8. Ya, terjemahan. Lalu hafalkan kosakata 1 sampai 5. Ya, nanti kita mulai kelasnya. Nanti saya cuplik-cuplik lah dari kosakata 1 sampai 5 itu. Ya, enggak semua juga. Ya. Jadi minimal Bapak Ibu bisa menghafal dengan baik ya, menghafal dengan baik. Saya saran kalau menghafalkan itu boleh hafal dari atas sampai bawah, tapi memahaminya harus acak. Ya, harus memahami dengan acak. Ya. Sudah pernah tes itu, tes otak kanan otak kiri? Ya. Jadi kalau menghafal ya Pak Andre dan teman-teman nih, kalau menghafal kata orang nggak boleh satu aja, Pak. Ya, jadi harus main dua-dua otak kanan otak kirinya. Gitu. Itu mempermudah kita. Jadi waktu diacak, kan ada orang gini, Pak, hafal dari atas sampai bawah. Begitu diacak dia kebingungan. Ya, begitu diacak dia kebingungan. Nah, jadi seharusnya menghafalnya boleh menghafal dari atas ke bawah, tapi memahaminya itu harus acak. Ya, memahaminya itu harus acak gitu. Ya. Ya. Oke. Saya rasa malam ini cukup ya, Bapak Ibu ya. Westina gimana? Masih semangat atau udah mulai tepar? Atau sudah mulai ditimpa demam dan omikron? Karena lebih banyak yang teman-teman sekarang demam dan omikron semuanya. Ya, mulai Mami demam Butet gitu semangat. ya. Mami Butet semangat. Iya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, demam bangkit aja, jangan mau kalah dengan sakit ya. Gimana? Priscila selesai acaranya? Ya, tadi kamu nggak lihat, tapi saya saran baca aja. Priscila baca aja yang tadi yang deklarasi 1 baca aja, ada di diktat ya. Cara pengerjaannya, mohon maaf kepotong Pak. Cara pengerjaannya seperti sebelum-sebelumnya ya Pak? Iya, sama-sama. Okay, hanya kita ketemu dengan kata benda deklarasi 1 aja. Okay. Jadi bentuk perubahannya udah semakin banyak gitu loh. Ya, tadi kan udah belajar yang terakhir kita pelajari tadi 5 rumus. Yang kemarin yang deklarasi 2 kan cuma 2 rumus. Ini udah 5 rumus. Ya, semoga kita rambutnya tetap lurus. Kalau saya makin putih efeknya. Terima kasih Pak. Efeknya makin putih ya. Makin putih. Kalau udah mulai capek, cari panggang ya. Supaya sukacita makan panggang. Ya, cari Pak Wandi. Kalau boleh traktor dong gitu. Nah, boleh tuh sama Pak Wandi tuh. Nah, itu dia. Mendarat dulu gitu ya Pak Eliner ya. Iya. Siap Bapak.
Kalau orang Jakarta mah di ini bagus di apa itu? Kampung Ambon, DPK Kampung Ambon itu, ya. DPK Andika itu enak gitu, ya. Ya. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah pakai merek. Cari yang enak aja kalau itu ya. Kalau pakai yang merek itu udah susah itu kalau makanan Batak itu. Ya, kadang-kadang pinggir jalan juga dia enak juga. Gitu. Ya, Pak Wandi itu punya langganan itu Pak Wandi itu di Senen itu. iya, iya, mantap, mantap. Ya, kalau mulai flu-flu ya itu tadi, cari sop B1 gitu. Nah, itu kan melawan virus semua itu kan. Nah, itu dia. Baik, Bapak Ibu, semangat ya. Kita terus berjuang sampai Bapak Ibu bisa ya. Kalaupun pada akhirnya nggak bisa, nanti Tuhan yang membuat jadi bisa. Nah, itu intinya seperti itu. Keyakinan Amin, saya kalau Pak, amin. belajar ngajar itu seperti itu. Amin, 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 amin. Amin, Amin. amin. Gak bisa Mungkin aja begini pemahalan. saja. Lah iya loh, Kalau kita saya juga bisa begini. kita kan belajar bahasanya Tuhan, itu bahasa tulisannya Alkitab Iya. asli toh, yang ditulis oleh para rasul atau penulis-penulis Alkitab kan. Kan itu kalau bagi saya bahasanya Tuhan, ya bahasa Ibrani ya, bahasa Yunani itu yang digunakan oleh Tuhan untuk menulis kitabnya. Nah, kita kan hanya menerjemahkan kan, menerjemahkan untuk kita bisa memahami bahasa itu gitu. Gitu. Ya. Jadi puji Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Mari saling Pak mendoakan. dosen, mau tanya itu Ya. bahasa Aram itu lain lagi ya Bapak? Oh, bahasa Aram itu adalah bahasa Yahudi sehari-hari, Pak. Jadi kan pada zaman itu kan udah banyak orang mulai berkembang ya, mulai banyak merantau. Nah, dipakailah bahasa Aramik itu. Zaman Yesus itu menggunakan bahasa Aramik. Ya, jadi soalnya kan saya pernah nonton yang ada teman saya itu seangkatan dengan saya ya, tapi dia dosen juga. Dia bisa ngomong bahasa Ibrani. Hebat dia. Ya. Ya, dia bisa ngomong bahasa Ibrani, tapi kemungkinan itu yang Aramik itu, ya, yang bahasa sehari-hari lah. Ya, dia bisa ngomong dengan bagus. Saya salut dengan dia. Ya, Pak, izin, suka Pak. ke dulu sebelum apa corona itu suka ke Timur Tengah, suka ke Israel, ikut rombongan itu loh. Ya. Pak, izin Pak. Ya. Kalau nggak salah orang Yahudi itu bisa bicara Aramaik sejak pembuangan di Babel itu Pak ya? Ya, betul. Ya kan bahasanya bahasa Aramaik itu Pak ya? Ya, Babel, ya, kan karena bercampur kan Pak, keluar Ya, dari Yerusalem itu, jadi mereka keluar dari Yerusalem jadi bercampur toh. Iya, betul. Ya. Bercampur. Nah, nanti berkembang lagi Pak. Dalam nanti setelah masa-masa dekat-dekat ini kan ada 70 penafsir itu. Kalau Bapak Ibu lihat yang LXX itu yang disebut dengan Septuaginta ya. Septuaginta itu 70 penafsir yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Jadi Alkitab bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, di Babelwalk itu ada Septuaginta. Kalau Bapak Ibu nanti punya Babelwalknya ada Septuaginta. Jadi bahasa Ibrani itu dijunanikan gitu loh. Ada itu. Ya, ditaruh ke dalam, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, pokoknya keren deh. Kalau Bapak Ibu suka bahasa, nanti saya sarankan ya, S2 itu ambil teologi, tapi teologinya harus teologi biblika, jangan sistematika. Ya, biblika. Ya, teologi biblika. Kalau Bapak Ibu nggak mau berkembang lebih jauh, cari yang dulu saya punya itu. Gelar itu yang MABS namanya. Magister of Arts in Biblical Study. Nah, itu saya pernah belajar itu. Ya, belajar 2 tahun, tapi bahasa Yunani-nya 12 SKS, bahasa Ibrani-nya juga 12 SKS. Ya, belajar Yunani 1, 2, 3, 4, bahasa Ibrani 1, 2, 3, 4. Ya, jadi Bapak Ibu saya sarankan itu. Jadi kalau boleh, kalau S2-nya nanti itu jangan ngambil S2 praktis lagi gitu loh. Kalau mau jadi pakar ya. Ya, kalau S2 praktis itu kan S2 asal madisi. Kalau orang Batak bilang ya. S2 yang pokoknya udah gitulah gitu. Pokoknya ada gelarnya gitu ya. Jangan ada gelarnya, maksudnya berilmu lah dikit. Ya, jadi ambil MTH Biblika atau nanti kalau Bapak Ibu nggak mau tinggi-tinggi banget gitu, ambil yang itu tadi, yang Master of Arts tapi in Biblical Study. Nah, kalau boleh jangan ambil yang ini, ambilnya yang PB aja. Ya, Biblical Study gitu. Yang PB itu bagus tuh. Karena di PB itu pasti belajar PL juga. Gitu ya. Nah, nanti kalau lanjut S3 ambil juga doktor teologi. Ya, doktor teologi gitu. Jadi makin tinggi gitu ya, makin tinggi. Ya.
Ya, Bapak Ibu ya, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, belajar baik-baik, mana tahu Bapak Ibu juga bisa menggantikan posisi-posisi kita yang senior di Dulos, besok-besok bisa ke Dulos jadi dosen. Ya, saya senang juga kalau Bapak Ibu bisa mengajar di Dulos. Ya, iya, karena cari dosen itu susah kan, tapi kalau alumni yang datang, wah kita nggak tolak itu. Ya, kita dengan senang hati. Ya, alumni sekarang aja itu yang nggak mau ya, nggak mau dibikin dimuridkan gitu loh. Jadi asisten yang lulus terbaik itu seharusnya mau dimuridkan gitu. Nah, tapi kadang-kadang mereka terjebak dengan kebutuhan hidup. Nah, ini repotnya. Terjebak dengan kebutuhan hidup akhirnya membuat ya itu tadi. Banyak yang pintar-pintar. Sebenarnya ini ayo dong gitu. Mau dimuridkan, mau disuruh kuliah yang di PAK, yang di teologi gitu. Ya karena kalau kayak gitu kan dari mana masa kita cari alumni cabutan buat STT Dulos? Seharusnya STT yang sehat itu diajar oleh para alumninya gitu. Ya, bersyukur ketuanya Pak Martin sekarang alumni STT Dulos gitu. Ya, tapi kan kalau masih ada yang lebih pakar, yang lebih pintar lagi, nah itu cepat maju semuanya. Ya, kayak gitu Pak, ya. izin nanya, Bapak Pak. Ibu. Hah? Ya. Kan Bapak dulu pernah bilang mau masukin program bahasa Arab ya Pak di yang berikutnya gitu Pak, nggak tahu kapan gitu Pak. Iya. Kalau ketemu Ah. memang benar-benar ketemu, jangan yang nyamar-nyamar Pak. Oh iya, Iya, pura-pura ngajar kita bahasa Arab tapi sedang menyikat kita juga, jangan. Maksud saya iya. benar-benar pakar Pak. Nah kalau misalnya kita udah lulus terus mau jadi mahasiswa pendengar boleh nggak Pak? Oh Di boleh Dulos? Pak. Boleh Pak ya? Boleh. Oh, oke. Makanya Pak Andres sekolahnya tinggi-tinggi Pak. Jangan jadi pendengar. Jadi bila penting belajar itu bahasa Arabnya. Saya mau loh kalau ada misalnya kiai atau siapa ngajarin saya mau belajar. Iya. Tapi jangan bilang saya jadi muridnya, nggak mau juga saya jadi muridnya dia gitu loh. Iya. Hanya mau belajar bahasanya aja. Mungkin kan ada Ya kan? ulama-ulama karismatik kan yang istilahnya yang terbuka buat agama lain kan ada itu kan Pak. Gitu. Enggak Pak, kan kalau konteksnya untuk memenangkan orang sana memang menuntut harus bisa belajar bahasa sana ya kenapa enggak? Kan ada kitab bahasa Arab juga sekarang Pak. Oh iya, betul Ya. Pak, betul. Makanya itu yang mendorong saya kepingin. Iya, betul. Kepingin Pak gitu loh. Ya kan nggak salah kan? Kalau kita Betul, ada betul. SKS bahasa Arab juga kita belajar. Iya. Jadi kita nggak dibodoh-bodohin kan? Kita punya teksnya gitu loh. Kita tahu teksnya, kita tahu isinya. Jangan juga nyerang-nyerang orang dengan ayat-ayat kitabnya padahal kita nggak ngerti artinya kan? Bahaya juga. Gitu loh. Jadi kita harus benar-benar ngerti juga bahasanya gitu. Iya, makanya Zakir Naik itu kan saya nggak sukanya sama Zakir Naik itu kan gitu, nggak ngerti aja isi Alkitab, dia suka-suka menafsir Alkitab gitu. Ya kan, itu salah itu kalau kita menafsir kitab orang kita nggak ngerti bahasanya orang itu gitu. Iya. Oke, jadi kita harus ilmuwan tapi berhati Tuhan ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ilmuwan tapi berhati Tuhan. Jadi jangan ilmuwan berhati liberal, itu bahaya. Ya, jadi ilmuwan berhati Tuhan. Ya, jadi kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Oke, cukup ya. Biar Bapak Ibu istirahat, besok kuliah lagi, besok kuliah, lalu besok kerja juga. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Terima kasih boleh bertemu dengan saudara-saudara hamba, para mahasiswa eksekutif yang sudah belajar. Kiranya tangan-Mu menolong mereka, memberi hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan, supaya mereka terus boleh berkembang dan nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Terpujilah Tuhan yang mengasihi hidup kami, dan tolonglah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang sibuk, yang sedang mengalami banyak hal dalam hidupnya. Kiranya Tuhan akan menolong para mahasiswa kami, supaya mereka sehat lagi, minggu depan mereka boleh kuliah bersama-sama dengan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak. Ketemu lagi. Terima kasih, Pak.